Kemudian yang menjadi catatan-catatan dari gubernur kita bahwa ya kualifikasinya berarti ada pada orang yang harus diperbaiki karena uang sudah cukup besar dan akan terus ditingkatkan, sistem sudah memungkinkan untuk dia mengambil keputusan di kelurahan dan kecamatan, tapi banyak nggak jalan. Ya, pemirsa, dialog mengenai perekrutan atau lelang tanda kutip begitu ya, lelang posisi camat dan juga lurah kembali kami lanjutkan. Di sini menarik sekali Pak Hamdi Muluk ini terkait dengan revitalisasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan juga Pak Basuki sendiri begitu. Selain fungsi rekrutmen ini, sebenarnya yang paling kritis untuk masalah PNS di DKI Jakarta seperti apa, Pak? Ini kan isu besarnya adalah memang mereformasi birokrasi. Tapi itu pekerjaan bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Menurut saya gini, persoalan terbesar adalah kultur birokrasi. Warisan rejim lama itu yang memang lamban, tidak punya orientasi melayani, tidak cekatan, tidak capable, dan tidak transparan. Macam-macam lah kita bilang gitu loh. Intinya adalah mereformasi kultur birokrasi ini supaya lebih gesit, lebih berorientasi pelayanan dan lebih terbuka dan lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat. Jadi Pak Jokowi Ahok itu berdua memang terobosannya maju ini. Dia ingin mengatakan, lurah saya ingin pelayanannya sekelas bank. Artinya kalau di perusahaan korporasi standar yang selalu di-driven oleh kebutuhan konsumer, ya itu kan diukur terus itu kinerjanya itu. Betul. Dengan melakukan customer satisfaction index. Diukur terus tuh. Kalau kepuasan turun berarti kinerja juga ikut terpengaruh kan. Dan kalau misalnya tuntutan masyarakat naik, itu kan yang pegawai bank itu juga harus menyesuaikan diri dengan tuntutan yang tinggi itu. Nah, permasalahan sekarang kan berarti Pak Jokowi, Ahok mau sekarang, kalau saya dengar dia bilang dalam waktu ke depan dia akan menerapkan itu juga. Ya, terkait tadi dengan tuntutannya tinggi kan. Betul. Terkait dengan transparansi tadi, Pak Hamdi, Anda katakan bahwa mampu nggak sih kalau tadi kan underline-nya adalah harus PNS juga begitu ya, mengingat birokrasi yang sistem begitu kuat begitu ini mampu bisa nggak sih? Jadi artinya Anda transparan. Anda juga belum terlalu yakin apakah di tempat lain juga ada pegawai negeri yang kinerjanya bagus. Pak Hamdi juga pegawai negeri loh. Kalau harganya tepat bisa jadi lurah itu. Lo makin menarik gitu ya. Maksud saya. Sekarang kita berpikirnya bukan hanya mereka yang selama ini bekerja pemerintahan. Kenapa disebut lelang? Ini menarik. Lelang ini sebenarnya adalah kompetisi, kontestansi kan, kontestansi. Jadi artinya ditawarkan ke semua orang yang memenuhi kriteria sebagai tadi. PNS ya. Siapa yang punya visi yang bagus, siapa yang bisa sesuai dengan visi misi kami, ya visi misinya bagus dan track recordnya bagus, dan kita adu di semua dan kita minta misalnya lembaga penseleksi ya, melakukan seleksi dan yang terbaik kita ambil. Berarti kan ada kompetisi yang fair gitu ya. Bagusnya BKD atau outsourcing nih? Kalau BKD belum terbiasa melakukan itu, sementara saya kira outsourcing dulu lah. Oke, kita angkat telepon dulu dari pemirsa. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Silakan, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Yemin Kemayoran, Mbak. Ya, silakan Pak. Semangat pagi, Pak. Oke, semangat pagi ini ya. Wah, saya mendengar berita ini sangat support. Karena Jakarta memang harus dibuat seperti ini, Pak, untuk lebih baik lagi. Dan bagaimana ini, Pak, yang saya tanyakan, ketika nanti para lurah atau camat ini membuat gebrakan-gebrakan, bagaimana proses pengontrolan di masyarakat? Karena jangan sampai nanti action plan itu hanya cerita belaka gitu, nggak ada kemajuan yang lebih baik lagi di kemudian hari. Itu, Pak. Terima kasih, selamat malam. Ya, terima kasih Pak Imin ya. Ya, mungkin Pak Abdul Aziz bisa menjawab, selama ini pengawasan siapa yang melakukan, hanya DPRD saja atau ada badan lain? Ya, yang jelas kalau secara konstitusional memang fungsi pengawasan itu ada di DPRD. Itu secara konstitusional. Tapi kita juga melibatkan banyak pihak. Di tingkat kelurahan itu sebenarnya ada mitra dari lurah, itu lembaga musyawarah kelurahan. Lembaga masyarakat kelurahan itu ada, tapi juga kita menerima banyak pengaduan dari masyarakat untuk kita tindak lanjuti. Prinsipnya sumber utama tetap dari masyarakat yang harus mengambil peran untuk mengawasi kinerja itu. Nah, tadi kalau merujuk pada penelpon, bagaimana itu bisa diukur gitu kan, kira-kira apa yang dia janjikan dengan apa yang dilaksanakan. Saya kira Pak Jokowi nanti pada saat mereka membuat sebuah proposal atau visi misi dan sejenisnya,
Lalu yang terpilih itu proposalnya dan visi misi dan seterusnya itu seperti apa, itu juga harus dipublis. Sehingga masyarakat kelurahan itu mengerti betul, oh Pak Lurah kita yang baru ini janjinya seperti ini. Gitu ya. Sehingga masyarakat punya alat ukur gitu kira-kira untuk melihat dan lebih mudah mengontrolnya. Apakah sudah dijalankan sesuai amanah yang diberikan atau belum, atau sesuai dengan fakta integritas yang dia teken atau belum gitu. Itu lebih mudah mengukurnya. Ya mungkin kita lihat lagi mengenai tadi revitalisasi tadi ya Pak Hamdi ya, untuk mungkin kalau bisa sebut secara kasar begitu, membersihkan orang-orang yang tidak bisa dianggap bisa bekerja dengan Pak Jokowi seperti itu. Nah, apakah ini memang seperti itu dilihat? Oh iya, jadi gini ya, yang harus dilakukan Pak Jokowi untuk langkah panjang ke depan, yang saya bilang reformasi birokrasi itu. Kalau bahasa manajemen itu disebut dengan change management, manajemen perubahan. Nah, melakukan manajemen perubahan itu memang tidak bisa satu kali sikat habis itu tidak bisa. Saya mengatakan tadi, misalnya ini birokrasi sudah rusak semua, kan nggak mungkin dipecatin semua. Nah, yang strategis itu biasanya orang melakukan mengganti lini-lini yang dianggap strategis. Ya, itu kalau dalam teori change management itu disebut dengan mencari change leader, pemimpin yang akan membawa perubahan, atau change agent, orang-orang yang akan mendorong perubahan. Nah, kalau change leader itu adanya di atas, level gubernur, sekda gitu ya. Tentunya change agent change leader ini sevisi dengan Pak Jokowi. Jokowi ini kan motonya Jakarta Baru kan, perubahan, perubahan baru kan. Nah, dia perlu juga agen-agen perubahan di level menengah itu. Nah, memang untuk berubah itu nggak perlu semua orang itu istilahnya dipukul, digebukin dulu, kamu berubah dong. Sebenarnya yang efektif bisa tuh diambil change agent itu. Jadi saya kira ini taktis nih. Secara halus ya? Secara halus diambil dulu level-level lurah camat itu. Ini kan menjadi change agent dia. Nah, direkrut orang-orang yang memang sudah sesuai dengan apa yang dimauin Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena ini menjadi haknya Pak Jokowi untuk memilih nanti siapa yang menjadi pemenang ya dalam lelang ini. Nanti change agent ini akan membawa perubahan ke bawah. Pelan-pelan. Nanti kira-kira ya 3-4 tahun lagi, 5 tahun lagi, kalau konsisten dijalankan, dikawal terus, kita berharap kultur birokrasi ini bisa berubah dalam waktu 3-4 tahun ke depan. Oke, baik. Kita angkat telepon lagi dari pemirsa. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Saya Indra di Kelapa Gading. Silakan Pak Indra. Iya, saya support juga untuk Pak Jokowi. Cuman untuk DPR-nya, mudah-mudahan juga untuk kedepannya membantu juga. Jadi nggak bisa hanya Pak Jokowi sendiri aja. DPR-nya kalau memang itu untuk rakyat, apapun DPR harus dukung. Ya, itu aja Mbak. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Aziz boleh menanggapi. Nah, ini tadi menarik sekali ya terkait dengan change agent ini begitu ya. Nah, apakah nanti selain tadi lurah dan camat sendiri ada perubahan juga nggak sebaiknya Pak Hamdi Muluk terkait dengan rekrutmen PNS yang ada di Pemprov DKI Jakarta begitu? Maksudnya tadi secara keseluruhan begitu nantinya? Iya, nanti kan ini pelan-pelan. Saya kira dalam manajemen perubahan itu biasanya pelan-pelan. Change agent itu direkrut dulu misalnya ya, misalnya 10-20 orang. Nah, tapi nanti change agent ini merekrut lagi orang-orang yang memang sejalan dengan visi mereka. Lama-lama gerbong ini makin besar. Nah, biasanya orang-orang yang tadinya sinis, orang-orang yang tadinya membangkang, orang-orang yang tadinya melawan, itu lama-lama kan kekuatannya juga ya? berkurang. Ikut lama-lama, kalau itu kultur bisa berubah. Nah, tinggal itu nanti di-maintain. Cuma yang saya khawatir begini nih ceritanya. Karena change management itu efektifnya kan skalanya ya 3, 4, 5 tahun atau 6 tahun. Khawatirnya nanti gubernurnya ganti, bubar lagi semua. Nah, bagaimana agak tetap konsisten. Terima kasih masih bergabung begitu. bersama kami di Ada Apa Berita Jak TV. Kami lanjutkan perbincangan kita. Tadi Pak Hamdi sudah mengatakan bahwa jangan-jangan nanti kalau leadernya udah diganti, nanti ini tidak berlaku lagi begitu ya. Artinya ini harus ada pengawalan juga dari DPRD supaya ini menjadi sebuah yang dimasukkan dalam sebuah institusi dalam sistem begitu Pak. Prinsipnya memang kita harus menginstitusikan semua hal-hal yang seperti ini sehingga menjadi langgeng. Salah satu bentuk dukungan yang akan kita berikan tahun ini itu direncanakan selain akan disahkannya RPJMD yang akan menjadi agenda 5 tahun Pak Jokowi, rencana pembangunan jangka menengah, itu kita juga akan rencanakan akan ada revisi terhadap Perda nomor 10 tahun 2008. Perda itu sangat penting buat Pak Jokowi dan pemerintahan sekarang karena itulah yang mengatur tata kerja seluruh PNS di Jakarta. Wali kota, camat, lurah, sebelumnya dinas belum ini pernah ada? Sudah ada.
Tapi tentu saja dengan desain yang baru ini, dengan pikiran-pikiran yang baru ini, tentu akan banyak sekali. Perbedaannya apa Pak? Contoh yang paling signifikan mungkin ini diantara penonton ada yang dari PNS DKI juga. Misalnya begini, soal hari ini yang soal peran lurah dan camat misalnya. Ini kan peran lurah dan camat akan terus kita tingkatkan, akan terus kita juga kapasitas SDM-nya maupun kualifikasinya akan terus kita tingkatkan. Nah ini alas hukumnya, dasar hukumnya itu harus diperbaiki. Kalau misalnya pakai dasar hukum yang masih lama, tentu itu peningkatan itu akan terbatas dan mentok dengan format lama, gitu kira-kira. Kita kan punya standar-standar baru. Standar-standar baru ini harus dibuat juga format baru. Nah itu karenanya harus dirubah itu perda kita untuk mendukung kinerja yang sekarang berjalan. Oke, baik, kita angkat telepon lagi, Adam ya. Ya, halo, selamat malam. Bapak-bapak dan Mbak. Iya, dengan siapa di mana Pak? Bapak Abdurrahman di Tangerang. Di Tangerang, Saya silakan. alhamdulillah ya melihat sosok Bapak Jokowi ini suatu habis gelap terbitlah terang. Di mana sosok Jokowi itu luar biasa, walaupun saya orang Sunda dan Tangerang itu tetangga. Mudah-mudahan suatu sosok menjadikan cerminnya buat Jokowi. Itu adalah di tengah birokrasi yang hancur-hancuran begini, ada Jokowi luar biasa. Mudah-mudahan itu suatu menjadikan contoh. Otomatis karena saya tahu di Tangerang itu, di Tangerang juga ya banyak kalangan birokrasi itu yang namanya pejabat asal dekat sama itu jadi lurah, jadi camat dan geser cari tempat-tempat yang basah itu luar biasa. Itu kerja nggak ada. Terima kasih Jokowi, saya mendukung, mudah-mudahan panjang umur, diberkahkan Bapak Jokowi. Terima kasih, wassalamualaikum. Terima kasih Pak Abdurrahman. Tapi Pak Hamdi, ini kalau kita lihat ini kan proses open recruitment ini kan juga bukan barang baru begitu ya, tapi kerap juga begitu ya kesusupan begitu atau bocor begitu ya, misalnya orang-orang titipan begitu entah dari DPRD ataupun dari Pak Jokowi sendiri gitu. Jadi bagaimana caranya agar benar-benar bisa transparan begitu, seperti yang tadi dikatakan bahwa pilihan masyarakat. Saya kira pertama misalnya sementara Badan Kepegawaian DKI itu belum bisa dibicara, misalnya panitia seleksinya misalnya gitu ya, yang akan dilakukan itu di transparankan saja kualifikasinya. Misalnya yang harus melakukan itu adalah vendor-vendor yang konsultan sumber daya manusia memang sudah track recordnya terjaga, lebih independen gitu, kapabilitasnya oke, dan seterusnya. Kedua juga proses open recruitment yang melamar siapapun kalau perlu diumumkan di website. Ini yang sudah melamar nih, dan ini CV-nya. Seperti di kami juga begitu. Kami pimpinan rektor, kami taruh di website. Semua orang bisa melamar, dan semua calon rektor itu menaruh CV-nya di situ, visi misinya, programnya, semua orang bisa pelototi. Nanti juga setelah itu kita adakan fit and proper, ya kita uji kompetensinya gitu ya. Sama aja. Pada saya kepemimpinan dekan juga begitu. Jadi bukan barang aneh sebenarnya gitu loh. Ini sesuatu yang umum. Tempat saya kan juga pegawai negeri. Sama aja. Bentar lagi kita lihat Pak Hamdi kayaknya jadi camat mana ini. Nah, apakah nanti dengan adanya mungkin proses yang begitu ketat, kemudian juga kita harus punya kemampuan yang baik, nanti juga ada dampaknya dengan remunerasi untuk lurah dan camat? Yang jelas sampai sekarang itu karena kita sadar betul peran kelurahan kecamatan itu sangat penting, vital untuk perbaikan pelayanan publik. Ada beberapa hal yang terus-menerus yang juga akan diperbaiki lagi. Selain tadi yang tadi saya bilang perda yang akan kita perbaiki sebagai sistem dasarnya. Lalu kedua, sistem remunerasi yang dengan baik itu dengan tunjangan kinerja daerah maupun secara khusus sesungguhnya untuk pegawai-pegawai di kelurahan dan kecamatan itu ada tambahan khusus, insentif khusus karena mereka memang punya peran sebagai pamong. Artinya tidak murni pegawai negeri seperti mereka yang kerja di kantor wali kota atau di provinsi, di dinas-dinas teknis. Mereka ini harus jadi pamong. Itu bukan PNS ya? Honorer apa? Enggak, ini PNS juga di kelurahan. Itu juga kita lakukan. Lalu yang ketiga, ke depan juga kita akan rencanakan akan ada semacam kualifikasi atau indeksasi kelurahan. Ini kan ujung-ujungnya semua sistem rekrutmen ini adalah perbaikan pelayanan publik. Tapi kenyataan lapangan tadi yang saya katakan, di Jakarta itu ada kelurahan yang 3.000 orang penduduknya, ada yang 120.000 orang penduduknya. Ini nggak fair, gitu. Ini harus diindeksasi. Mungkin itu akan berpengaruh nanti pada sistem yang kita laksanakan ke depan. Iya, baik. Kita angkat telepon lagi dari pemirsa. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Pak Al-Jadi di Tangerang. Silakan Pak. Tangerang. Dari Tangerang lagi ya. Iya. Yang terhormat bapak-bapak yang sedang berdiskusi. Saya mau nanya, ini bahasanya bahasa lelang ini bahasa apa? Gitu, bahasa kepegawaian atau bahasa orang luar gitu? Oke. Kalau setahu saya di kepegawaian itu tidak ada mengenal kata-kata lelang. Yang ada adalah kompetensi, seleksi begitu. Jadi kayak barang apa itu dilelang, bukan jadi dilelang. Baik, terima kasih Pak Al jadi dari Tangerang. Mungkin masalah bahasa ini sudah kita bahas di awal ya. Tadi ada dibahas di awal. Hakikatnya sebenarnya kan betul, ini open rekrutmen terbuka, tidak hanya dari dalam, bisa dari luar. Nah, maksud Pak Jokowi itu apanya yang dilelang? Artinya begini, kalau selama ini jabatan itu seolah-olah itu nggak bisa diganggu gugat, itu milik saya gitu, atau milik dari birokrat yang sudah berkarir di bawah itu nggak bisa diganggu gugat gitu. Istilahnya begini, pintar goblok pun kalaupun saya naik ke situ ya sudah lah, pasti saya dapat harga mati itu ya. harga mati gitu. Nah sekarang paradigmanya dirubah sama Pak Jokowi kan, jangan hati-hati kamu, jabatan kamu itu bisa saya lelangkan ke orang lain. Artinya orang yang penawarnya lebih bagus gitu ya, ya itu saya kasih ke dia. Artinya penawaran itu maksudnya tadi dilihat dari visi misinya, kapabilitasnya, diuji kompetensinya, dilakukan proses seleksi fit and proper. Ternyata orang ini lebih pas jadi lurah dan itu saya kasih ke dia jabatan itu. Itu tapi maksud melihat dari penelpon ini seleksi sebenarnya. Ternyata banyak sekali penelpon dari Tangerang begitu deh. Nah, apakah open rekrutmen ini juga terbuka begitu ya dari luar Jakarta, dari misalnya Pulau Sumatera, dari mana begitu? Begini. Ada kualifikasinya. Itu tidak memungkinkan karena KTP Jakarta mungkin. Bukan. Yang berstatus sebagai PNS di Pemda DKI Jakarta. Itu tentu nanti akan ada persyaratannya seperti itu. Jadi makin sempit dong ya. Jangan salah. Bukan bertukar posisi aja Pak ya. Salah. Mereka yang jadi PNS di Jakarta ternyata banyak juga yang tinggal di luar Jakarta. Oke, terakhir mungkin nih Pak Abdul Aziz, targetnya berapa tahun lagi bisa merasakan masyarakat untuk mungkin lurah dan camat yang dengan visi baru ini? Ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun? Bulan ini selesai peraturannya oleh Pak Jokowi dijanjikan. Saya kira dalam 2 tahun ke depan ada 50% yang bakal dirombak karena sistem ini. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu tentunya. Baik, terima kasih Prof. Hamdi dan juga Pak Abdul Aziz bersama kami.